Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Waalaikumsalam. kesempatan kali ini, kami kelompok 2 akan membahas salah satu teori penting dalam dunia pendidikan, yaitu teori belajar behavioristik, aplikasi conditioning dalam kelas menggunakan teori Pavlov dan Skinner. Adapun anggota kelompok, jadi latar belakangnya itu pembelajaran merupakan proses fundamental dalam kehidupan manusia yang terjadi secara berkelanjutan sepanjang hayat. Dalam konteks pendidikan formal, pemahaman tentang bagaimana proses belajar berlangsung menjadi kunci utama keberhasilan dan proses pembelajaran di kelas. Salah satunya itu pendekatan yang telah lama menjadi fondasi dalam berbagai psikologi pendidikan adalah teori belajar behavioristik, khususnya melalui konsep conditioning yang dikembangkan oleh Ivan Pavlov dan B.F. Skinner tahun 2012. Teori belajar behavioristik merupakan suatu pendekatan dalam psikologi pendidikan yang menekankan pada perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai indikator terjadinya proses pembelajaran. Menurut Skinner 1953, behaviorisme adalah aliran psikologi yang memfokuskan kajiannya pada perilaku yang dapat diobservasi dan diukur secara objektif, dengan mengabaikan proses mental internal yang tidak dapat diamati secara langsung. Teori ini berasumsi bahwa semua perilaku manusia dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan, dan pembelajaran terjadi melalui proses conditioning yang melibatkan stimulus dan respon. Definisi dan tokoh utama teori belajar behavioristik. Dua tokoh utama yang memberikan kontribusi fundamental dalam pengembangan teori belajar behavioristik adalah Ivan Petrovich Pavlov dan Bruce Frederick Skinner. Pavlov 1849 sampai 1936, seorang fisiolog Rusia, dikenal sebagai pionir dalam mengembangkan konsep klasikal conditioning atau pengkondisian klasik melalui eksperimen terkenal dengan anjing-anjingnya. Di sini saya akan melanjutkan tentang definisi dan tokoh utama teori belajar behavioristik. Nah, dari kedua tokoh utama tadi, ya salah satunya ada Bruce Frederick Skinner. Sementara itu BF atau Skinner pada tahun 1904 sampai 1990 ialah psikolog Amerika yang mengembangkan teori operant condition atau pengkondisian operan yang menjadi salah satu teori pembelajaran paling berpengaruh dalam dunia pendidikan. Skinner memperluas konsep behaviorisme dengan memperkenalkan konsep reinforcement atau punishment sebagai faktor utama dalam membentuk dan memodifikasi perilaku. Itu Skinner 1953. Selanjutnya ialah konsep inti teori belajar behavioristik. Ada dua. Yang pertama itu klasik condition yang dicetuskan oleh tokoh utama itu Pavlov. Nah, klasik condition atau pengkondisian klasik adalah proses pembelajaran yang terjadi ketika stimulus netral dikaitkan secara berulang dengan stimulus yang secara alami menimbulkan respon tertentu. Yang kedua, konsep inti teori belajar yaitu operant condition, yaitu penciptanya Skinner, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, operant condition ini adalah proses pembelajaran yang menekankan pada konsekuensi perilaku sebagai faktor utama dalam membentuk dan mempertahankan perilaku. Berbeda dengan classic condition yang berfokus pada stimulus yang mendahulukan perilaku, operant condition lebih memperhatikan apa yang terjadi setelah perilaku muncul. Prinsip belajar dalam teori behavioristik. Prinsip yang pertama itu prinsip asosiasi dan kontiguitas. Prinsip asosiasi menyatakan bahwa pembelajaran terjadi ketika individu mampu membentuk hubungan atau asosiasi antara stimulus dan respons menurut Guthrie 1952. Kekuatan asosiasi ini ditentukan oleh kontiguitas, yaitu kedekatan waktu dan tempat antara stimulus dan respon. Yang kedua, prinsip pengulangan dan latihan.
pengulangan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam teori behavioristik. Dr. Dick 1911 melalui Law of Exercise menyatakan bahwa koneksi antara stimulus dan respon akan menguat melalui penggunaan berulang dan akan melemah jika tidak digunakan. Dan poin ketiga, prinsip penguatan dan konsekuensi. Prinsip penguatan menekankan bahwa perilaku yang diikuti oleh konsekuensi yang menyenangkan akan cenderung diulang, sedangkan perilaku yang diikuti konsekuensi yang tidak menyenangkan akan cenderung dihindari. Skinner menetapkan pada 1953 mengembangkan prinsip ini menjadi sistem penguatan yang komprehensif, mencakup jadwal penguatan yang berbeda-beda untuk memaksimalkan efektivitas pembelajaran. Dan poin terakhir, prinsip generalisasi dan diskriminasi. Prinsip generalisasi dan diskriminasi generasi yang terjadi ketika respon yang dipelajari terhadap stimulus tertentu juga muncul pada stimulus lain yang memiliki kesamaan. Sebaliknya, diskriminasi adalah kemampuan untuk memberikan respon yang berbeda-beda terhadap stimulus yang berbeda. Penelitian relevan terbagi jadi dua. Yang pertama, penerapan operan conditioning dalam pembelajaran. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Hidayati tahun 2022 dengan judul Analisis Teori Operan Conditioning di P. Skinner terhadap kemandirian belajar peserta didik selama masa pandemi COVID-19, yang menunjukkan hasil yang signifikan tentang efektivitas penerapan prinsip-prinsip behavioristik dalam konteks pembelajaran jarak jauh. Penelitian ini menganalisis bagaimana penerapan sistem reward dan punishment dapat meningkatkan kemandirian belajar siswa selama pembelajaran daring. Dan poin kedua, efektivitas reinforcement dan punishment dalam pembelajaran. Penelitian oleh Raja et al. 2021 yang berjudul Bentuk-bentuk reinforcement dan punishment untuk pembentukan perilaku siswa di Kabupaten Malang, di mana mengkaji berbagai bentuk penguatan dan hukuman yang diterapkan di sekolah-sekolah di Kabupaten Malang. Penelitian ini menganalisis efektivitas berbagai bentuk reinforcement dan punishment dalam membentuk perilaku positif siswa di lingkungan sekolah. Yaitu analisis dan penerapan teori belajar behavioristik dalam pendidikan. Pertama itu analisis teori belajar behavioristik. Kelebihan teori belajar behavioristik yaitu terukur dan objektif, membentuk kebiasaan, mudah diimplementasikan, dan menangani masalah perilaku. Selanjutnya, kelemahan teori belajar behavioristik. Yang pertama itu mengabaikan proses kognitif, kedua mengurangi motivasi intrinsik, yang ketiga kurang memperhatikan perbedaan individual, yang terakhir menghambat pembelajaran mandiri. Selanjutnya, perbandingan dengan teori belajar lain. Yang pertama, perbandingan dengan teori belajar kognitif. Behavioristik fokus pada perilaku yang terlihat, sementara teori kognitif lebih fokus pada proses mental dan bagaimana siswa memproses informasi. Selanjutnya itu penerapan dalam pendidikan. Yang pertama, strategi pembelajaran berbasis behavioristik, yaitu sistem token ekonomi. Yang kedua, pembelajaran berprogram. Yang keempat, teknik shaping. Dan yang terakhir, modeling dan imitation. Selanjutnya, contoh penerapan di berbagai jenjang pendidikan. Pertama itu sekolah dasar, yang kedua sekolah menengah pertama, yang ketiga sekolah menengah atas, dan yang terakhir di perguruan tinggi. Kemudian rekomendasi metode pembelajaran bagi guru. Yang pertama, implementasi sistematis, yaitu guru memulai dengan penilaian awal, menetapkan tujuan yang jelas, menyesuaikan penguatan untuk setiap siswa. Yang kedua, integrasi dalam pendekatan lain,
yaitu kombinasikan behaviorisme dengan strategi kognitif dan teori pembelajaran sosial untuk hasil yang lebih optimal dan holistik. Kemudian yang terakhir, evaluasi dan penyesuaian, yaitu guru melakukan pemantauan terus-menerus dan analisis data untuk memastikan strategi efektif serta siap untuk mengubah pendekatan jika ada efek negatif. Jadi kesimpulannya itu, teori belajar behavioristik terdiri dari dua konsep utama, yaitu classical conditioning yang dikembangkan oleh Pavlov dan operant conditioning yang dikembangkan oleh Skinner. Classical conditioning itu menjelaskan bagaimana stimulus itu netral, dapat dikaitkan dengan stimulus alami untuk menghasilkan respon yang diinginkan. Sedangkan operant conditioning itu menekankan bahwa pentingnya konsekuensi perilaku dalam bentuk pembelajaran melalui sistem reward dan punishment. Pavlov 1927 dan Skinner 1953. Jadi dapat kita simpulkan bahwa teori ini kita menekankan bahwa proses belajar sebagai hasil dari hubungan antara stimulus dan respon serta pentingnya penguatan reinforcement dalam bentuk perilaku. Baik, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Lebih kurang mohon dimaafkan. Kami kelompok 2 selaku manusia yang tidak akan pernah luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.